wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kembali kita bersyukur memuji Allah Qadirul Jalil. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih bangunkan kita, Allah sehatkan kita, dan Allah masih menggerakkan batin kita untuk bertaklim dan berubudiyah kepada Allah. Semoga sisa umur yang akan kita jalani adalah sisa umur yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatu dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ajaran Rasulullah, dan lisan kita, lidah kita tidak pernah bosan-bosannya bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, pagi ini kita masih akan tetap melihat sisi tauhid asma wa sifat. Kali ini Bapak Ibu kita akan mentadabburi satu ayat yang di ujung ayat itu Allah memunculkan asma. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu, Al-Quran yang jumlahnya ribuan ayat, 6.000 sekian, itu tidak semua ayatnya ditutup oleh Allah dengan asma. Misal, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada asma. Tapi ayat yang tadi yang kita baca tadi, Bapak, itu surah Al-Baqarah ayat 268. Di ujungnya, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah wa fadla wallahu wasi'un alim. Di ujung ayat Allah tutup dengan asma. Ini tauhid asma wa sifat tadi. Tapi tidak semua ayat Al-Qur'an itu di ujungnya ditutup dengan asma wa dengan sifat-sifat Allah, dengan asma Allah. Misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi beberapa ayat itu akan Allah tutup dengan namanya yang agung dan mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita hanya 2 asma. Tapi sebelum masuk ke asma itu, nanti kita akan melihat bahwa apa yang kita tauhidkan itu beriringan, mampukah kita dengan yang diminta oleh Allah. Jadi tauhid ini connecting. Tidak bisa Bapak Ibu teori Tuhan itu ada, kita yakin, lalu dengan perintahnya diabaikan. Itu tak betul. Tauhid itu turun dan wujud dalam perbuatan. Maka selalu Allah iringkan perintah Allah, lalu di ujungnya Allah sebutkan dengan nama-namanya yang agung. Itu berhubungan. Di bahasanya Bapak Ibu, tidak ada satu, jangan dalam satu ayat, satu lafaz pun dalam Quran ini tidak ada yang sia-sia. Itu kalimat Allah dan itu punya makna. Walaupun satu kalimat alim satu saja, itu akan punya makna yang luar biasa dalam kajian. Jangan salah Bapak Ibu, hanya karena huruf waw saja ada yang doktor biasa saja. Doktor melihat tentang bagaimana perubahan huruf waw itu jadi doktor. Ada hanya dalam kalimat Allah saja jadi buku. Ibnu Arabi itu Bapak Ibu ada satu bukunya tentang kalimatul lafzul jalalah. Satu
dan itu diteliti, hanya membincangkan tentang lafaz Allah. Jadi dokter orang, jadi profesor orang, gak ada satu lafaz, bukan satu macam di Quran. Jadi tidak ada yang sia-sia makna yang tertuang dan terus dalam Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti bisa dilihat Bapak Ibu ayat 268. Ayat ini Bapak Ibu ini menggugah ketauhidan kita, keyakinan kita pada Allah, ketauhidan kita pada Allah. Mana yang akan kita yakini, ikuti, kunjamkan janji syaitan atau janji Allah. Nah, ini ayat ini lebih dahulu Allah sebutkan janji syaitan dibandingkan janji Allah. Bukan janji Allah dulu, janji syaitan disebutkan. Dan ayat ini nanti bisa lihat runtutan ayat berikutnya Bapak Ibu, itu terkait dengan konsep infak, saudara. Tapi kita tidak fokus cerita fadilah, tapi saya sekilas saja. Luar biasa perbincangan tentang infak dan sedekah, fadilah luar biasa. Siapa yang ingin sehat, berinfaklah. Siapa yang ingin dijauhkan dari takdir yang jelek, berinfak. Sampai dalam hadis, begitu seseorang mau sholat subuh, lalu begitu dia subuh, di awal subuh kan dia berinfak. Saat itu bukan hanya manusia yang mendoakan, tapi para malaikat mendoakan untuk orang yang berinfak itu dijauhkan dari takdir yang jelek. Kalau ada terjadi siang itu dijauhkan dan diampunkan, dimohonkan kepada Allah diampunkan dosa. Sampai infak sedekah itu tudfa, menolak bala, diampunkan kesalahan-kesalahan. Sampai siapa yang belum mendapatkan jodoh, kata Rasul, berinfaklah dia. Jadi Bapak Ibu, ini keyakinan. Kalau dicoba dirasionalkan nanti tak ketemu. Di mana ya janji Allah? Nah, udah berinfak, tak datang juga si fulan. Nah, itu udah lain dah itu. Rupanya berinfak itu jadi si fulan. Nah, itu tahu tuh. Jadi dia lepaskan, dia katakan ya Allah, dan maka boleh. Ini sebuah alasan. Maka boleh berwasilah dengan amal. Oh, tak boleh. Infak ini wasilah dengan melalui infak sedekah itu dia berharap ya Allah temukan jodoh. Ke Bapak Ibu, kalau ada yang belum ketemu jodoh, udah agak lanjut sedikit, jangan pergi dia ke dukun. Makin rumit, makin jauh dari Tuhan buat dukun. Tapi dekatkan dirinya dengan Allah, berinfak. Ya Allah, ini infakku terbaik. Engkau telah janjikan. Kita kan menagih janji. Engkau telah sebutkan ya Allah, ketemukan dengan yang terbaik. Ya. Diberikannya infak yang terbaik. Maka sekarang ada istilah berikanlah infak yang terbaik. Nah, ini payah juga ini. Dia yakin ketemu jodoh yang ganteng, yang hebat, berinfak di 1000. Ini 1000 Allah dapat mendatangkan yang Allah, diancamnya pun Allah. 1000 ya Allah, dipinta yang tak. Itu kan betul juga. Jadi siapkan yang terbaik, datang yang terbaik. Lantana lulir hatta tunfiqun mimma tuhibbun, itu janji. Terbaik dikasih, lebih baik Allah berikan. Malah dalam beberapa hadis, siapa yang ingin disehatkan berinfak. Kita tidak bahas secara Bapak Ibu bagaimana testimoni yang cukup banyak. Cuma Bapak Ibu, dalam ayat yang kita bahas tadi, begitu banyaknya fadilah dan ayat, bukan hanya hadis, ayat bincang. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum kamatsali habbah. Siapa yang berinfak di jalan Allah, itu seperti menanam satu buah biji, menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai itu 100 biji. Berarti 7 kali 100, 700 kali lipat Allah ganti. Pada ayat lain sampai asyru amsal, 10 kali lipat. Ini banyak, disebutkan banyak dan kita tahu testimoni banyak orang. Para pengusaha muslim pun meyakini, bukan hanya muslim, yang non muslim pun yakin dengan pola memberi dan berbagi. Fundingkan. Ya, Bill Gates itu pernah, saya lupa di buku mana, tapi Bill Gates itu pernah begini. Dia ternyata
donatur ya, donatur PBB atau kita pegang dunia pendidikan kesehatan, tapi dia tetap menjadi donasi. Ketika ditanya kenapa dia lakukan itu dimensi batin semua. Dia katakan Bapak Ibu, ketika dia bantu, dia keluarkan keuntungan untuk kemanusiaan, ada ketenangan batin yang dia rasakan. Nah, ini tak ilmu, ini ketenangan, ini hati, dan itu semua sama ya. Dia kalau dibantunya orang, dikeluarkannya, ada ketenangan batin. Ini tak tercakapkan kalau bahasa dia. Itu mana senang? Itu enggak. Sama ketika terkasih orang, enak kita. Bukan mau disebut orang kaya, tidak. Bukan disebut-sebut. Tapi begitu kita kasih, ada sesuatu beban yang lepas. Nah, itu adalah bagian daripada fadilah. Dan itu bukan hanya dirasakan orang yang muslim, bilgit dirasakannya. Bahkan yang kedua dikatakan, keuntungan yang dia dapatkan itu ada yang tak rasional, di luar accounting dia. Kalau mungkin jual ini dapat 10, itu kan hitung-hitungan. Ini di luar itu. Dan sebuah keyakinan bagi dirinya itu adalah kira-kira berkat, bahkan keutamaan dari membantu dan berbagi dengan orang. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuma tahunya kita banyak cerita infak sedekah. Tapi bukan tak banyak orang kaya, bakhil juga. Tak mau dia, ditahannya, digenggamnya. Kalau bahasa tak tiris, kalau bahasa Melayu begitu digenggamnya, tak ada yang jadi. Kalau pasir itu sebutir pun aja. Nah ini bayar, Pak, sedekah Pak, ada isyarat. Dosa Bapak minta, dosa pun tidak. Dosa minta tak kasih. Nah itu kita tiris saya, dosa tak kasih. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ini yang kita paham. Nah, ayat ini menjelaskan, disebutkan Allah dua yang dijanjikan syaitan. Dan ini kita rasakan bagaimana canggihnya syaitan itu menggelincirkan orang. Bukan hanya sebatas orang yang tak sholat. Kalau tak sholat dia, kalau tak sholat, kalau ada orang sholat, itu canggih syaitan bagaimana menggelincirkan hatinya dia. Kalau yang tak sholat, nah itu tak perlu digoda lagi. Itu pasukan begitu. Itu tak perlu digodanya lagi. Tapi yang sudah tunduk, patuh dengan Allah, dia akan canggih menggelincirkannya sampai tak terasa bahwa dia telah masuk di jalur jalannya syaitan. Nah ayat ini diawali dari Bapak Ibu kalimatnya asyaitonu, sampai kalimatnya duluan asyaiton. Jadi mubtada'nya itu langsung syaitan. Tak ada kalimat lain. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Begitu ada orang mau berinfak, bersedekah, syaitan tak tinggal diam. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan dan menakut-nakuti kamu akan menjadi fakir. Jadi fakir. Rencana bapak itu dari rumah berinfak, ini Jumat dia berinfak 100.000. Begitu di depan tabungin Pak, digambarkan setan. Rokokmu habis, rokokmu habis, cicilanmu pun digambarkan semua, berdatangan semua, cicilan belum, rokokmu habis, beras habis, semua gambarkan. Yang tak terpikir pun nampak. Iya juga. Ketika diiyakannya, masuk ajang setan. Masuklah ajang setan. Digambarkannya semua kebutuhan, begitu mau kita keluarkan yang terbesar tadi. Kalau begitu tak pala segitu kali, berimpah, tapi jangan banyak kali. Kalau mau berimpah kali itu bisa banyak kali. Keluar 5.000 jadi cukup, 5.000 masuk. Padahal niat awal 100.000. Maka Bapak Ibu, ini dituntut agama. Kalau ada niat yang baik, jangan ditunda. Begitu Bapak Ibu dapat rezeki, ini sering terjadi. Ya Allah, kalau nanti tembus proyek ini, panggilan anak yatim berbagi sekian akan aku kasih. Kalau sudah jadi jangan ditunda. Kalau pertama janjinya boleh jadi mau dikasih itu 10 juta, mulai lewat sehari, seminggu, sebulan, itu lama aja 100.000 itu dari 10 juta. Karena setan tak akan mau ada orang yang berinfak dan bersedekah, tahu dia bahwa itu akan menjauhkan diri dari orang tersebut dan mendekatkan orang tersebut pada Allah.
Allah dia tak mau. Maka dikacaunya semua. Dikacau. Datang wali, Allah kan janji 700 kali lipat. Ini bermain di mana tadi? Tak ada itu. Mana pula? Itu bahasanya, dibisikkan mana pula? Coba dulu, uangmu 1 juta. Coba 500 kau infakkan. Yang tinggal itu 500. Mana 500 lagi? Janji Allah tak tahu kita tak kapan itu. Amat. Kita baling kau. Baling kau untuk mau berinfak bersedekah. Jadi begitu ada kebaikan, jalankan. Dan begitu kita kasihkan Bapak Ibu, berikan, itu kerja Allah. Jangan kita mana ya, kita pun macam sama ayah kita pun mana ya Allah nih. Mereka kasih dari sore. Dia pun mau apa tuh poin. Ini macam Bapak juga ini apa namanya itu BTL, pada tembak langsung. Kata Allah, katanya kasihnya. Itu di situ masuk saya. Coba, udah katakan tadi, tak ada balik. Kau kasihkan juga, habis. Kalau begitu polanya, tanpa keyakinan, dia tak akan pernah mengeluarkan apa yang dia miliki. Maka syaitan canggih Bapak Ibu untuk menggagalkan orang untuk berinfakkah, bersedekahkah, berwakafkah. Maka jangan salah Bapak Ibu. Bukan tak banyak orang mudah berwakaf dia. Bulan muka dibatalkan dia wakaf. Itu yang masih awal. Ada orang jadi sengketa wakaf. Saya tak sebut Bapak Ibu, tapi pernah meneliti tentang sengketa wakaf di Kota Medan. Diwakafkannya masjid, diwakafkannya tanah, dibangun masjid. Akhirnya mungkin ini setan dia datang lah. Bodoh lah kau kan. Sekarang udah mahal tanah. Ini kan begitu. Dulu waktu diwakafkan tak harga tanah. Udah 10 tahun 3 juta 5 juta per meter. Datang setan. Coba bodoh begitu. Kawan gembing. Akhirnya tanah yang sedikit ada dekat masjid itu dibangunnya gede. Ini kejadian ini dari sebut masjid. Tapi udah wakaf kan? Belum sertifikat. Maka sekarang Kementerian Agama itu Bapak Ibu menuntut untuk sertifikasi wakaf. Masjidkah, kuburan, secepat-cepat. Karena boleh jadi ayah yang mewakaf ini ikhlas, meninggal datang anak 10 juta kali, digugat kali. Tak ada ya tuh nih, tak ada sampaikan sampai kami wasiat dulu mau mewakaf ini. Kebetulan karena kita ini pun saling percaya. Dulu ada waktu saksi waktu meninggal juga, habis. Dan belum ada sertifikat wakaf. Maka ada sengketa banyak Bapak sekarang dalam Marilan yang terjadi sengketa wakaf tanah dan masjid. Dulu dia tanah tuan takut banyak tanah dikasihkannya saja, lalu tak ada nota, tak ada. Dulu kan percaya, akhirnya digugat ahli. Ada yang pindah masjid itu, ada akhirnya tukar guling dan sebagainya. Mengapa Bapak Ibu? Asyaitonu ya'idukumul faqr. Dia gambarkan itu nilainya tinggi, kalau punya bisa digambarkan setan semua. Padahal itulah sebenarnya ladang amal si ayah tadi menuju Allah. Itu yang pertama. Cukup kan tidak? Wa ya'murukum bil fahsya. Yang itu ditakut-takuti. Miskin nanti miskin, tak ada uang, habis nanti. Mana ditakut-takuti orang mukmin. Yang kedua, wa ya'murukum. Jadi ini makin menguatkan. Ya'mur itu dan dia perintahkan, bukan Allah perintah. Ini yang saya sebut, pernah saya sebut sini. Kita Bapak Ibu, hati kita ini, maka Quran menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dalam hati kita ini ada bisikan takwa dan ada bisikan fujur. Cuman terkadang hati kita ini kita abaikan, tak ada itu. Padahal dalam hati kita ini, kenapa muncul tiba-tiba bantu si pula? Itu bisikan takwa. Tapi sekarang, tiba-tiba muncul mengata-ngatai. Kok jelek kali istrinya itu yang, misal. Kok dia mengata-ngatai itu fujur. Menyebut fujur itu maksiat. Fujur itu maksiat. Mengatai sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah.
maka dengarkanlah dan rasakanlah bisikan yang terjadi pada qalbu antara taqwaha wa fujura. Maka yang kedua ini Bapak Ibu wa ya'murukum bil fahsya itu para mufassir memaknai dengan bakhil. Jadi fahsya itu kan ada inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Munkar itu yang nampak, kejahatan yang nampak, tapi fahsya itu pada batin. Maka ulama memaknai dengan bakhil. Jadi mudah ditakut-takutinya, diperintahkannya orang yang mau bersedekah tadi menjadi bakhil. Lebih bagus kau simpan saja, anakmu banyak, bisa lagi cucumu nanti. Maka bukan tak ada orang deposito berpuluh-puluh deposito, menghitung deposito, asetnya kebunnya ditambah, bukan salah ya, ini bukan salah ya. Tapi itu apakah dia sadar atau tidak, itu masuk perangkap saya. Dia perintahkan tambah lagi. Ada rupanya tambah lagi, ada kemudian beli lagi. Tapi dia tak pernah berinfak, bersedekah dan berwakaf. Asetnya ditambah terus, tambah terus. Itu ada yang jual saham, ambil lagi, makin banyak makin bagus. Bagi dia mungkin rasional dia akan banyak aset, tapi dia sadar atau tidak sadar sudah masuk dalam perangkap wa ya'murukum bil fahsya. Masuk dalam perintah untuk menjadi bakhil. Bapak Ibu, gimana saklabah? Tentu penyakit. Saklabah itu luar biasa. Begitu mau sholat, kata Rasul, mana saklabah? Pulang ya Rasul. Kenapa tak ikut dulu zikir? Ya Rasul, kayaknya satu ya Rasul, dia harus cepat pulang karena gantian dengan istrinya. Sampai begitunya. Lalu akhirnya didoakan Rasul, dikasih 2 kambing. Didoakan, kalau semua doa ijabah. Yang awalnya saklabah itu belum lagi aja tuh diuji. Mulai 2, 4, 6, 8, 10, 100 mulai saklabah, udah mulai azan terlambat datang nih. Ini tinggal 1 rakaat. Rakaat ketiga kalau misalnya Isya baru datang. Lama-lama sudah salat baru datang. Terakhir tak datang masih lagi. Mana salah? Sibuk ya Rasul mengurus bisnis kami. Tak terkait banyak kali kambingnya Rasul. Jadi tidak Rasul tak sempat lagi dia datang lagi. Sampai akhirnya Bapak Ibu ketika diminta dikeluarkan zakatnya, zakat wewenangnya, tak mau dia mengeluarkan zakat. Jadi Bapak Ibu memang ini cerita tadi, ada orang ketika diuji dengan miskin, taat dia. Taat, baca Quran, tahajud, duha. Begitu dikasih kekayaan, balik itu aja. Dia mengambil dan tak tunduk pada Allah. Jadi ya itu dia. Ada orang kaya boleh jadi makin tunduk pada Allah. Tapi ada mesti dengan miskinnya dia taat. Begitu dikasih kekayaan, dia kufur dan meninggalkan Allah. Jadi ternyata dunia ini begitu dia dapat ya ditakut-takuti dan dijadikan setan, dia menjadi bakhil, tambah lagi sampai akhirnya dia luput kalau dia ternyata tak tahu dia kapan akan dipanggil Allah. Jadi setan terus tambah terus sampai akhirnya Bapak Ibu lupa dia begitu menambah mati. Itu yang kejadian. Ini yang saya sebut dulu, begitu orang kalau seandainya dihidupkan Allah, orang yang mati dihidupkan, orang yang hidup mau mati ditangguhkan Allah. Apa amal yang dia lakukan? Dia tak akan naik haji, tak akan umrah. Hanya satu saja, fa'as-sadaqah. Apa fa'as-sadaqah itu? Langsung dia bersedekah. Karena udah banyak dihimpunnya, rumahnya banyak, kebunnya banyak, depositonya banyak semua. Lalu tak ada yang dia gunakan di jalan Allah. Begitu meninggal baru teringat dia, ya Allah tak ada yang kubawa. Begitu dihidupkan, langsung dalam 1 menit kalau dikasih Allah dia waktu hidup, habis diwakafkannya semua. Masjidnya tak ada, tak, uangnya banyak, disimpannya, ditumpuknya. Akhirnya itu menjadi begitu ditinggalkan Bapak sebanyak mana pun, jadi milik orang yang hidup lagi. Mudah-mudahan
Kalau anak baguslah, kalau tak bagus wassalam. Nah, wassalam saya menyebut. Saya sering sebut Bapak Ibu penelitian di Pengadilan Agama Medan itu, pengadilan agama. Itu saya sebut. Tingkat kasus yang paling tinggi itu perceraian. Bercerai, yang muda yang tua bercerai. Perceraian. Sesudah perceraian yang paling banyak kasus itu sengketa harta warisan dan harta bersama. Banyak ditinggalkan, begitu ingat bersengketa ditinggalkan, berapa banyak dapat. Jadi ternyata maka balik-balik begitu yang mau ditinggalkan itu memang ilmu dan iman. Itu poin. Jadi walaupun kita tinggalkan untuk anak keturunan, tapi poinnya adalah iman dan ilmu. Kalau tak ada ilmunya habis, selesai sengketa. Bukan mendekatkan yang si mati pada Allah, tapi akhirnya menjadikan dia kisruh keluarga itu karena tidak ada basic keimanan dan ilmu. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Ini janji siapa?